Ultimate Martial Divine King, episode 90. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Konten utama dari pembelajaran pengalaman ini adalah memburu dan membunuh binatang iblis. Kalian harus pergi berburu di siang hari dan kembali sebelum malam. Siswa yang berprestasi dalam misi ini akan mendapatkan 500 hingga 5.000 poin bintang. Ketika Zuomo mengatakan hal ini, seluruh kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak dalam keributan. 5.000 poin bintang bukanlah godaan kecil bagi setiap siswa yang hadir. Memburu binatang iblis memang mengandung bahaya tertentu. Saya ingin menekankan poin-poin berikut. Nada suara Zuomo berubah serius. Semua orang pun mengikuti dan terdiam. Pertama, jangan pergi terlalu jauh ke dalam pegunungan. Kedua, jika kau bertemu dengan binatang iblis yang lebih kuat darimu, jangan pedulikan konsekuensinya dan langsung lari saja. Saat berlari, usahakan untuk memanggil rekan terdekat. Tentu saja, tindakan ini juga dapat menarik monster iblis lainnya. Jadi saya dan beberapa guru lainnya akan berpatroli di sekitar sana. Jika Anda beruntung, kami akan dapat menyelamatkan Anda tepat waktu. Jika keberuntunganmu tidak baik, maka berdoalah agar mendapat lebih banyak keberuntungan. Ketika mereka mendengar ini, banyak yang merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tampaknya kecerobohan sekecil apapun selama pembelajaran pengalaman ini dapat merenggut nyawa mereka. Namun, melihat banyak dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan, guru berpangkat tinggi lainnya, Rosan, tersenyum dan berkata, "Kalian semua tidak perlu terlalu takut. Selama kalian tidak masuk terlalu dalam ke pegunungan, tempat ini masih relatif aman. Semua orang juga bisa membentuk tim untuk memburu binatang iblis." Membentuk tim, mata semua orang berbinar. "Jika itu sebuah tim, aku pribadi menyarankan agar tidak lebih dari 3 atau 4 orang, kata Zuomo dengan sungguh-sungguh. "Mengapa, Guru Zuomo, bukankah baik jika kita punya teman yang bisa menjaga kita? Itu juga bisa menjamin keselamatan kita," tanya seorang siswa. "Karena Anda di sini untuk belajar secara pengalaman, bukan untuk bermain." Suara Zuomo tiba-tiba menjadi tegas. Para siswa di depan terkejut dan langsung terdiam. Zuomo melanjutkan, "Apa itu pembelajaran eksperiensial? Tujuannya adalah untuk membuat dirimu lebih kuat melalui pertempuran dan tidak membutuhkan perlindungan dari teman. Saya tidak akan banyak bicara tentang sisanya, kalian bisa mencari tahu sendiri. Poin terakhir adalah selain siswa dari prefektur Tensei kami, akan ada juga tim dari sekolah bela diri peringkat tinggi lainnya di sini untuk pembelajaran pengalaman. Jika Anda bertemu mereka, usahakan sebisa mungkin untuk tidak terlibat konflik dengan mereka." "Ya, Guru Zuomo." Setelah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan, semua orang mulai mendirikan kemah. Guru silan baru kembali ketika hari sudah hampir sore. Para siswa mulai beristirahat lebih awal di tengah sedikit kegugupan dan sedikit antisipasi, mempersiapkan diri mereka untuk perburuan monster besok. Hari berikutnya, ketika sinar pertama cahaya keemasan bersinar turun dari langit, trompet pun berbunyi. Di tengah semangat muda, sejumlah besar murid muda dari Heavenly Star Martial House bagaikan prajurit perang, menyerbu ke dalam hutan luas di pegunungan Sky Lake. "Chu Hen, ayo bekerja sama," saran Mu Feng. Chu Hen ingin menolak, tetapi mengingat kekuatan Haozi hanya pada tahap ke-9 dari alam pembukaan saluran, dia sementara setuju. Begitu semua orang memasuki hutan pegunungan Tianqi, mereka menjumpai banyak binatang iblis yang aneh dan ganas. Meskipun ini hanya wilayah luar, banyak iblis besar tingkat pertama dan kedua sudah terlihat. Mereka sebanding dengan kultivator bela diri alam penghubung Natal tingkat pertama atau kedua. Bagi para siswa yang hanya berada di level ke-9 Meridian Opening Realm, mereka tetap menjadi ancaman tertentu. Mengenakan biaya, semangat penduduk prefektur Tensei relatif tinggi. Mereka mengeluarkan senjata dan mulai melawan monster iblis. Setelah berhasil membunuh binatang iblis itu, dia mengekstrak inti kristalnya. Di kedalaman hutan, ada sejumlah sosok hitam bersembunyi dalam kegelapan, menatap dingin pergerakan di depan mereka. Beberapa dari orang-orang ini adalah regu pemburu yang memburu binatang iblis dengan imbalan uang, sementara yang lain adalah bandit yang hidup di ujung pisau. Jadi mereka sekelompok anak nakal. Lupakan saja, serahkan tempat ini pada mereka. Di ibu kota kekaisaran, kekuatan rumah bela diri tingkat tinggi sudah cukup untuk membuat orang-orang dari semua lapisan masyarakat menjadi takut. Sekalipun mereka adalah bandit yang telah melarikan diri ke ujung bumi, mereka tidak akan cukup bodoh untuk menangkap domba-domba kecil ini saat ini.
Siapapun dapat menduga bahwa kekuatan guru yang memimpin tim tidak boleh diremehkan untuk mendatangkan begitu banyak orang sekaligus. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Setelah 3 hari bertempur di hutan, temperamen banyak pemuda dan pemudi telah berubah. Beberapa pemuda dan pemudi yang sebelumnya tampak lemah, setelah mengalami pertumpahan darah dan pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya, telah tumbuh baik secara mental maupun fisik. Yang membuat Guru Silan lega adalah tidak ada kematian siswa dalam 3 hari ini. Namun, jumlah siswa yang terluka sangat tinggi. Pada hari pertama saja, sudah ada hampir 100 siswa dengan berbagai luka. Pada hari ketiga, jumlah siswa yang terluka mendekati setengahnya. Lagi pula, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak kuda yang belum berpengalaman, jadi cedera adalah hal yang tak terelakkan bagi mereka. Meski begitu, sebagian besar siswa secara bertahap mulai menikmati proses pertarungan melawan binatang iblis. Terutama setelah berhasil membunuh binatang iblis, rasa pencapaiannya terbukti dengan sendirinya. Ledakan. Pada saat ini, Chu-Hen sedang bertarung dengan seekor binatang iblis yang tampak seperti macan tutul tetapi panjangnya lebih dari 3 meter. Yang lebih mengejutkan, binatang iblis ini ternyata memiliki 3 mata. Di tengah dahinya, terdapat mata horizontal. Macan tutul guntur bermata 3, binatang iblis kelas 4. Selain sangat cepat, binatang iblis ini juga dapat menyemburkan kekuatan guntur dan kilat dari mata horizontal ketiganya. Itu adalah binatang iblis yang cukup berbahaya. Namun, Chu-Hen tidak takut. Bagi Chu-Hen, yang baru saja menerobos ke tingkat keempat alam pembukaan elemental dengan bantuan pil esensi mendalam, macan tutul guntur bermata 3 ini adalah target latihan terbaik. Sejak pagi ini, Chu-Hen telah bertindak sendiri. Lagi pula, dengan kekuatannya, binatang iblis kelas 1 atau 2 sama sekali bukan tantangan. Mu Feng, Hao Zi, dan yang lainnya tidak meminta Chu-Hen untuk menemani mereka. Ledakan. Chu-Hen memegang tombak penghukum iblis di tangannya, dan ujung tombak yang tajam terus-menerus beradu dengan cakar tajam macan tutul guntur bermata 3. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan kekuatan beterbangan di mana-mana. Satu demi satu pohon hancur. Meskipun serangan macan tutul guntur bermata 3 cepat dan ganas, Chu-Hen tetap tenang dan kalem. Tombaknya berbeda dari gaya dominannya yang biasa, dan menjadi fleksibel dan luas. Ini adalah pola serangan dari tombak penghukum iblis. Selama beberapa hari terakhir, Chu-Hen sudah mulai mempelajari teknik tombak yang ditinggalkan oleh Fang Bufan, tombak iblis. Teknik tombak Fang Bufan terkenal karena kelenturannya dan kemampuannya mengejutkan lawan. Ia khusus menyerang titik terlemah lawan, yang membuat Chu-Hen berseru kaget. Merasa, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. bersamaan dengan kilatan cahaya tombak itu, muncullah luka berdarah pada punggung macan tutul guntur bermata 3. Raungan marah keluar dari mulutnya. Manusia terkutuk di depannya sepertinya telah menggunakannya sebagai target latihan sejak awal. Hal ini membuatnya benar-benar murka. Meskipun macan tutul guntur bermata 3 tidak terlalu cerdas, ia tetap dapat merasakan aura berbahaya. Manusia terkutuk ini memberinya firasat yang sangat berbahaya. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati di tangannya. Macan tutul guntur bermata 3 yang marah mengumpulkan energi iblis yang sangat ganas. Dalam sekejap, mata horizontal di tengah dahinya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Dengan suara cici, kilat yang tak terkendali menyambar di tengah dahinya bagai bola petir. Apakah sudah gila? Mata Chu-Hen menyipit, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis.